Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Dengan kemenangan Donald Trump sebagai presiden terpilih untuk Amerika Serikat yang ke-47, pasti kalian sudah lihat ada banyak banget konten. Coba aja kayak keyword di YouTube, kalian ketik Trump ekonomi. Pasti udah banyak banget tuh. Bukan cuma YouTube, berbagai medsos juga. Pokoknya dampak ekonominya untuk Amerika Serikat dan seluruh dunia itu udah banyak banget yang membahas. Kalau misalkan kalian tertarik untuk RR bahas juga, silakan komen di bawah, nanti kita bisa coba research untuk bikin konten videonya juga. Jadi dari segi ekonomi. Nah, banyak juga sebenarnya yang ngerekap bukan cuma soal pemilunya itu, apa pilpres, hasilnya dan lain-lain, tapi juga keberhasilan Polymarket sebagai produk kripto pertama yang dinikmati mainstream selama pilpres AS 2024 ini. Salah satunya video Beliudi sebenarnya kalau kalian lihat di YouTube Republik Rupiah yang hari Rabu kemarin, kalian bisa tonton itu. Nah, tapi untuk sekarang kita nggak bakal bahas tentang dampak ekonomi secara umum dari Presiden Trump dan kebijakan yang bakal dilakukan nanti. Kita bakal ngeliatnya secara khusus spesifik langsung ke industri kripto, pasar kripto. Kita mau fokus ke prediksi tahun 2025. Jadi untuk akhir tahun ini dan sampai ke tahun depan, kira-kira apa yang bisa kita harapkan dari industri dan pasar kripto? Apakah benar kata orang-orang yang katanya Donald Trump terpilih ini bisa menjadikan tahun 2025 masa depan yang cerah untuk pasar kripto? Dan apa benar administrasi Trump itu bakal membuat pasar kripto kita bisa up only? Apa benar juga kalau misalkan ini memungkinkan nanti pasar altcoins bangkit dan bisa terbang? Oke, kita cari tahu yuk. Let's go. Oke guys, jadi biar kita tidak mengulangi konten-konten yang lainnya, kita mau fokus ke setelah. Jadi video-video Republik Rupiah beberapa hari terakhir kan kita bahas sebelum ya kita tahu siapa pemenangnya. Sekarang udah dapet nih, Trump adalah presiden terpilih. Nah, banyak perusahaan itu mulai deh merancang strategi mereka. Kalian lihat aja di Twitter, di blog postnya mereka itu pada mulai bahas tentang seputar kebijakan kripto yang akan datang. Dan pasti ada yang ultra bullish banget yang di satu sisi, tapi ada juga sisi berlawanan yang super bearish. Dan setiap kali ada event besar kayak gini itu memang ada dua ekstrem. Yang pada ambil posisi, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi sebagai industri kripto, berita baiknya adalah ini kemenangan besar loh untuk kita. Kalian bisa baca refleksi dari Brian Armstrong dari Coinbase sebagai perusahaan kripto di garis terdepan yang selama ini mereka itu mengarungi hukum Amerika Serikat yang penuh ambiguitas. Jadi mereka benar-benar tahu dari garis terdepan pengalaman dan refleksi atas hasil kemenangan yang baru saja terjadi. Nah, kampanye Stand with Crypto yang dimulai sama mereka juga, itu kan ada situs webnya ya. Jadi kalau kalian lihat di situs webnya Stand with Crypto, itu menarik karena bakal kalian bisa lihat anggota-anggota baru dari Kongres Amerika Serikat yang mereka lacak saat ini didominasi oleh pejabat paling pro crypto. Jadi kalian bisa lihat contoh kayak ini Presiden Donald Trump sudah terpilih ke-47, tapi di bawahnya ini kan ada kayak House Representative sama Senat. Ini bedanya kalau misalkan kita bandingin di Indo, mungkin kayak DPR, DPD ya. Kalau ada yang salah bisa klarifikasi di komentar. Tapi intinya kalian lihat angkanya mendominasi ya untuk kandidat yang mendukung kripto dengan kebijakan dan legislasinya daripada yang anti kripto. Sama halnya dengan Senat juga yang mendominasi itu yang mendukung kripto, pro kripto daripada yang anti kripto. Jadi ini benar-benar yang pertama kalinya kita bisa ngelihat di Kongres AS itu sangat didominasi pejabat paling pro kripto. Mau itu House, DPR atau Senat, DPD-nya itu pokoknya kalian bisa ngelihat secara lebih detail di website Stand with Crypto dari masing-masing pejabatnya itu siapa, bukti-bukti kenapa mereka mendukung dan pro dengan kripto itu apa, itu bisa kalian lihat semua di sini karena ada linknya juga. Setiap kali kalian buka di setiap orang itu ada bahasan mereka, Twitter dan podcast atau apapun yang mereka udah lakuin sepanjang ini. Dan makin banyak juga perbincangan karena itu tentang menjadikan Bitcoin atau BTC sebagai aset cadangan AS. Yang paling vokal tentang ini beberapa bulan terakhir pasti kalian udah dengar namanya itu Senator Loomis. Senator Cynthia Loomis ini bener-bener sampai bahkan kemarin aja habis nge-tweet dia kalau dia bakal membangun strategic
Bitcoin Reserve. Dan volume terbesar dari IBIT BlackRock itu dalam sehari ya, kalau misalkan kita ngelihat ya, dengan minat seperti itu untuk Bitcoin, kita nggak bakal lama-lama nih tentang Bitcoin, karena udah jelas dari video sebelumnya kalau Bitcoin tuh siapapun presiden dan pemimpinnya udah ada kejelasan regulasi. Yang belum ada kejelasan regulasi nanti kan ETH sama altcoins. Nah itu kita bakal bahas lebih banyak nanti. Tapi Bitcoin aja singkat, karena kita ngelihat dari ETF flow yang kemarin itu aja dapat nembus rekor. Jadi ini pertama dari volume dulu ya sebelum ke inflow. Volumenya itu 4,1 miliar. Itu angka untuk IBIT BlackRock dalam sehari. Dan itu angka yang jauh lebih besar daripada volume saham kayak Berkshire Hathaway-nya Warren Buffett, kayak Netflix, sama Visa. Dan itu kenaikan 10% hari terbesar kedua sejak ETF spot Bitcoin itu diluncurkan. Jadi volume sebesar itu kemudian bakal masuk ke inflow ETF yang nanti tercatat. Misalkan inflow hari ini berapa, itu hari-hari berikutnya bakal masuk. Contoh, salah satunya kayak hari ini yang udah masuk dari angka 4 itu ada 1,1 miliar. Jadi GGWP ya, itu udah contohnya. Pokoknya kita nggak bakal singgung lebih lanjut lagi karena Bitcoin emang BTC itu dari dulu udah dapat kejelasan regulasi. Nah yang mau kita bahas sekarang ETH sama kawanan altcoins yang dari dulu itu jadi korbannya Operation Choke Point dari regulator-regulator yang menindak keras. Dengan kemenangan industri kripto, ada beberapa ekspektasi yang umum. Yang di sini ditweet sama Victor Bunin, itu adalah kita bisa dapat Ross Ulbricht yang dari Silk Road itu dibebaskan. Kita bisa mungkin memecat Gary Gensler dari kursi SEC, mungkin bisa mengakhiri Operation Choke Point dengan itu, dan dari sana nanti ada efek-efek berikutnya seperti dapat staking untuk ETF spot Ethereum dan legislasi atau regulasi yang lebih jelas. Jadi ini makanya kemarin alasan kami sampai nge-tweet di Twitter RR dengan ekspresi wajah Gary Gensler. Ya nggak ada caption titik, tapi kalian semua yang pada komentar di sini udah paham maksudnya apa, sampai lucu udah pada ketawa. Karena ya janji Donald Trump di bulan Juli kemarin waktu konferensi Bitcoin 2024 di Nashville, itu dia bilang katanya bakal menyingkirkan musuh kripto si Gary Gensler ini dari SEC. Cuman nggak tahu seberapa bisa, seberapa memungkinkan. Saya juga nggak paham tentang logistiknya. Tapi yang jelas ada beberapa orang yang akhirnya mulai dibahas sama beberapa media tentang potensi mereka menggantikan Gary Gensler. Dan ini adalah orang-orang yang lebih punya hubungan sama perusahaan dan penasehat kripto yang bisa dibilang lebih pro daripada anti kayak si Gary Gensler selama ini. Contoh pertama dari DL News, DeFi lama ini ya. Itu membagikan contoh kayak yang digambar thumbnail ini. Dari kiri ada Mark Uyeda, ini komisioner dari SEC. Terus yang di tengah ini Hester Peirce, ini sebenarnya yang paling disukain orang kayak Brian Armstrong. Itu katanya ngomong dia yang paling kompeten lah, bisa menimbang dari dua belah pihak, dua belah sisi. Cuman sayang aja dia bilang katanya dukungan industri yang kuat itu, waktu ditanya tentang posisi menggantikan Gary Gensler, dia bilangnya tidak tertarik. Nah tapi selain itu yang dibahas di artikel ini ada, selain partner mereka berdua tadi ya, Mark Uyeda sama Hester Peirce, itu ada juga nama kayak Dan Gallagher. Dan Dan Gallagher ini bagian legalnya Robinhood, yang rumornya katanya jadi kemungkinan tertinggi nih. Terus ada nama-nama kayak Chris Giancarlo, itu dari mantan kepala CFTC AS. Terus ada Paul Atkins, itu mantan komisioner SEC yang sebelumnya. Terus sama Heath Tarbert, itu legalnya Circle sih, dan itu mantan ketua dari CFTC, sebelum juga pernah legal di Citadel. Jadi kalau sejauh ini sih yang dibilang kata media Reuters itu si Dan Gallagher-nya ya yang kemungkinan tertinggi untuk dipilih sebagai posisi menggantikan Gary Gensler. Tapi ya nama-nama lain yang tadi kita sebutin kayak Chris Giancarlo, Paul Atkins, Robin Stabitz sama Heath Tarbert juga itu kemungkinan. Yang jelas siapapun itu, karena saya sendiri juga belum tahu pribadi masing-masing dari nama ini, semoga aja pejabat yang lebih kompeten, yang tidak pelin-pelan kayak si Biskuit Gary. Semua poin utamanya itu pokoknya jadi lingkungan pasar yang bagus banget ya untuk aset kripto. Dan ada sampai yang merasa excited banget. Udah mulai banyak kan orang bikin tweet, pada bikin thread. Tapi yang saya lihat bener-bener ngerasa excited banget itu Daniel Chong dari Syncrecy Capital. Jadi dia itu bener-bener ngerasa luar biasa semangat, excited, sampai bilang katanya potensinya bisa lebih baik daripada siklus 2021, mengungguli itu. Alasannya sampai dia bilang
dengan kata kunci biblical bull. Ini lucunya di sini sih. Dia bilang katanya biblical bull nggak tuh. Dan alasan-alasannya dia jabarin. Jadi pertama, Presiden Trump itu jadi kayak option call. Jadi kayak asuransi selama 4 tahun di pasar kripto. Karena yang tadi udah ada narasi tentang bisa memecat Gary Gensler, Amerika Serikat bisa jadi tempat eksperimen kripto, kemudian ada cadangan BTC. Jadi lingkungan pasar itu cocok banget untuk yang katanya orang-orang itu super cycle. Nah, kemudian dia bahas tentang minat retail di kripto itu bisa dipercikan kembali, menarik arus uang-uang yang baru yang tadinya mungkin wait and see, masih sideline, masih belum beli, masih takut, khawatir, bisa masuk ke kelas aset yang baru ini. Dan katanya di siklus ini kalau prediksi dia pribadi itu BTC bisa sentuh $250.000. Gimana kalau menurut kalian setuju apa enggak? Kurang atau lebih? Nah, kemudian ETF SOL untuk Solana bisa dia prediksinya tuh kuartal pertama 2025 dan siap ngeflip ETH dengan harga sampai $1.000 katanya. Mantep nggak tuh? Bahkan sampai aset kripto lain kayak TAO yang narasi AI dari BitTensor itu bisa dapat ETF juga. Kerasa banget kan kalian excitementnya dia, dan intinya dia ngomong outlook untuk setahun ke depan tuh ya bener-bener bullish. Pasar kripto tuh bisa mengungguli pasar saham, likuiditas global tuh semakin longgar istilahnya daripada ketat ya. Jadi memungkinkan untuk orang-orang spekulasi dan katanya bakal ada terobosan aplikasi yang baru, yang inovatif jadi bisa punya nilai fundamental di kripto. Nah, dari Syncrecy Capital ini kan Daniel Chong salah satu foundernya. Tapi ada juga rekan pendirinya yang menurut saya sama-sama excited, sama-sama merasa bullish. Cuman dia ada sisi pembandingnya. Jadi dia ngasih tahu risikonya juga dan nggak sampai prediksi angka yang luar biasa gila kayak tadi. Jadi Ryan Watkins, co-founder satunya lagi dari Syncrecy Capital, itu dia nge-tweetnya lebih santai. Dia bilangnya semua hal di atas tadi dengan faktor-faktor yang positif itu bisa mendorong beberapa narasi kuat. Jadi dia lebih general, lebih ke ngomongin ini narasi-narasinya. Dan 4 hal yang dia sebutin tuh ada AI Autumn, ada Sol Super Cycle, ada meme coin mania, dan ada DeFi Renaissance. Dan kata Ryan Watkins ini ada risiko, jadi dia ngasih pembanding. Jadi dari 4 hal itu yang benar-benar bullish, administrasi Trump itu juga bisa bawa risiko dari inflasi, geopolitik, tarif, sama ketidakstabilan. Jadi suatu saat nanti itu bakal terjadi risiko-risikonya kata dia. Cuman setidaknya untuk 3-6 bulan ke depan pasar itu bakal mega rally katanya, terbang tinggi istilahnya. Cuman ya kalau ngelihat dari daftar 4 hal itu yang saya tahu dan sudah amati itu adalah setahun terakhir yang Sol, memes, sama AI itu terbukti udah unggul. Jadi sudah pernah terjadi, bukan hal baru. Yang DeFi Renaissance itu di siklus ini belum rungkat. Baru siklus lalu aja dia bener-bener ada nama kayak DeFi Summer. Jadi kalau bener nih ada kebangkitan Renaissance lagi kayak di siklus lalu, mantap jiwa itu. Karena banyak yang bahas akhirnya sekarang belakangan tentang DeFi. Dan narasi-narasi yang udah unggul kayak Sol, memes, dan AI semua orang udah tahu, udah sepakat, udah dibilang kayak konsensus ya mungkin secara kasarannya. Yang DeFi masih belum banyak yang diyakinkan. Tapi dengan pembaruan di administrasi Donald Trump ini mereka jadi lebih positif, lebih optimistic thinking. Dan banyak yang bahas belakangan itu juga karena salah satu contoh tokennya ya kayak Ethena tuh. Itu dapat proposal baru tuh. Dan itu untuk mengaktifkan fee switch. Jadi dari Ethena ada, dari Unichain ya kan, yang L2 barunya Uniswap itu kan juga ada hubungannya tuh dengan fee switch untuk token Uni itu sendiri. Jadi makanya token-token DeFi kayak ENA, Uni, Aave, Lido itu pada terbang kalau kalian lihat, lebih dari 30%. Dan mungkin lebih banyak proyek DeFi itu bakal mengambil langkah strategis baru. Bukan berarti semua yang di token memes atau AI atau apa bakal berganti narasi terus langsung all in semua masuk ke DeFi juga enggak. Karena fundamental token DeFi pun juga ada yang overvalued dibandingin sama cash flow protokolnya mereka. Jadi tetap bakal ada batas valuasinya dibandingkan sama kalau narasi kayak memes yang bener-bener batasnya itu sesuai imajinasi lah bisa dibilang. Apalagi kalau retailnya tuh bosen dan gak paham DeFi, itu pasti tetap merasa memes itu dianggap lebih asik dan lebih seru, lebih keren.
Jadi prediksi kami yang lainnya, selain yang dibandingin sama di Twitter tadi, untuk menutup video ya, itu adalah pertama, kejelasan regulasi itu bisa membentuk top mungkin dari dominasi BTC ya. Kalau kita ngeliat yang di atas ini ya, untuk BTC dominance, itu bisa aja memuncak nih dalam waktu dekat atau mungkin sudah terjadi. Kita kan nggak tahu sampai nanti lihat masa depan terus nostalgia. Jadi investor tuh bisa lebih nyaman untuk spekulasi Ethereum dengan alokasi ETH, spekulasi altcoins, itu jadi kemungkinan lebih tinggi. Dan kalau kita bandingin ya sama chart yang di bawahnya, ini kan di atas Bitcoin dominance, yang ini itu rasio ETH BTC, terus bawahnya lagi tuh nanti ada Sol, nanti kita bahas pokoknya. Jadi kalau ETH BTC lagi di sentimen terendah banget nih ya, dan sudah ada kayak titik pivot point dengan terpilihnya Trump dan regulator-regulator yang jauh lebih pro crypto, mungkin aja bottom nih. Ya, dengan kita ngeliat di rasio sekarang yang 0,03 sekian, saya nggak kaget sih kalau rasionya ini bisa bangkit, jadi ETH BTC itu kembali ke 0,045 sampai 0,05 mungkin di akhir tahun 2024 ini. Nggak tahu kalau ke depannya gimana. Jadi secara jangka pendek ya, ETH itu bisa nih outperform Sol. Cuman kalau secara jangka menengah, entah nih gimana kalau jangka panjang, kita bandingin sama chart di bawahnya, setidaknya ya untuk tahun 2025 mungkin bisa unggul. Tapi kalau Sol, menurut saya sih bakal tetap bisa terbang lebih tinggi. Satu, karena market cap-nya juga. Tapi dua, karena kejelasan regulasi apapun yang berlaku untuk ETH bukan cuma untuk ETH doang. Bisa berlaku untuk Sol juga. Jadi makanya ada yang pede banget kan. Sampai orang-orang tuh bilang katanya tahun 2025 kita bisa dapat ETF untuk yang Solana. Jadi itu sih untuk 3 aset utama. Yang Bitcoin, Ethereum, Solana, dan prediksi kami tentang dinamikanya nanti kayak gimana untuk tahun depan. Selain itu narasi yang kayak AI tadi, kan memes udah, DeFi udah, yang top 3 udah, sekarang narasi AI nih. Narasi AI yang desentral itu makin bullish. Ini yang udah kita bahas di minggu lalu atau 2 minggu lalu kalau nggak salah. Pokoknya ada beberapa video. Nih contohnya 3 alasan AI butuh kripto. Sama ini, peluang narasi AI desentral. Kita menemukan the next Google, the next BlackRock. Itu clickbaitnya, karena memang menariknya adalah wapres yang baru terpilih nih, yang mendampingi Donald Trump, J.D. Vance, itu wakil presiden yang bilang katanya risiko terbesar AI itu sifat yang closed source. Jadi wakil presiden AS nih yang terpilih sekarang itu mendukung AI yang open source. Jadi artificial intelligence yang kita bahas di video-video 2 minggu lalu itu bakal sangat bullish untuk jaringan AI yang desentral karena didukung sama kepemimpinan AS yang sekarang. Itu pakai teknologi kripto yang memungkinkan dia bisa desentral. Jadi itu untuk narasi 4 hal yang kita bisa bahas hari ini. Terakhir sih untuk penutup paling kayak pebisnis ya. Untuk yang suka building itu bakal makin berani inovasi. Karena siapa tahu jadi makin jelas legislasinya, nggak banyak tindakan-tindakan keras yang kayak operation choke point selama ini. Siapa tahu ada terobosan aplikasi-aplikasi baru yang dulu-dulu kita belum punya, di siklus ini kita belum punya, kita bisa punya tahun depan. Jadi fokus mereka sekarang kalau dari investor bisa di funding dapat lebih tuh untuk aplikasinya. Dari yang sebelum-sebelumnya kan mereka infrastruktur aja tuh, layer 1, layer 2. Karena dulunya tuh yang dianggap lebih aman dari regulasi yang ambigu. Nah sekarang mungkin kalau ada kejelasan bisa nih dapat lebih banyak funding untuk aplikasi-aplikasi. Jadi kita fokusnya ke adopsi mainstream, fokusnya ke cari konsumen, gimana cara onboarding orang-orang baru. Jadi intinya dengan segala legitimasi ini sekarang adalah waktunya industri kripto untuk membuktikan kalau kita punya tawaran inovasi yang fundamental yang bisa diadopsi sama dunia. Jadi Republik Rupiah benar-benar sangat bullish untuk kripto di tahun 2025. Dan skenario bearish yang tadi kita udah sebutin itu ya ada kayak risiko makro, eskalasi perang, atau kebijakan yang mungkin bikin inflasi kembali lagi nih sampai dia harus menghentikan atau kasih jeda untuk pemangkasan suku bunga. Tapi kalau dari industri kriptonya sendiri sih belum tampak risiko yang benar-benar terlalu signifikan banget sejauh ini. Tapi ya seperti biasa, kita selalu update di channel YouTube Republik Rupiah. Jadi kalau nggak mau ketinggalan update-nya, kalian harus subscribe. Kalau dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa kasih jempolnya. Jangan lupa kalau udah subscribe juga kalian nyalain nih lonceng bell notifikasinya, karena biasanya ada yang suka ketinggalan kalau nggak. Oke guys, jadi gimana dengan kalian? Coba komen di bawah tentang feeling. Apakah jadi bullish sekarang dengan kripto atau tetap bearish untuk mengakhiri tahun 2024? Gimana dengan tahun 2025 menurut kalian? Komen di bawah. Oke guys, sampai jumpa di episode berikutnya. Cheers!